Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat bergabung. Untuk materi pada siang hari ini akan dibawakan oleh Pak Kurniawan Ilyas yang merupakan Kabag Hukum Pemkot Kota Kendari dengan judul Simulasi dan Kertas Kerja Review Kontrak Pengadaan Klausula Eksonerasi Konstruksi. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan sama Pak Kurniawan Ilyas. Untuk waktu dan tempat dipersilakan, silakan Pak. Baik. Tentu saya paste dulu ya. Ya, baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, siang ya, menjelang sore. Perkenalkan saya Dr. Kurniawan Ilyas SMH, Kabag Hukum Pemkot ke Kota Kendari. Saat ini berada di Kota Makassar, kebetulan lagi kunjungan itu di lapangan PKA ya, PKA. Untuk lebih lengkapnya saya perkenalkan diri lewat Oke. Baik, nanti saya akan sajikan kertas kerjanya, tapi saya kasih pengantar dulu dasar-dasar review kontrak pengadaan barang jasa untuk pekerjaan konstruksi itu sendiri. Baik, saya saja. Jadi studi kasusnya adalah kontrak konstruksi, ya kurang lebih ada 4 kontrak konstruksi yang diminta oleh PPK kepada saya, kepada bagian hukum, untuk melakukan review kontrak berkaitan dengan MCP atau pemenuhan indikator MCP KPK. Ya. Baik, pengalaman saya saat ini hukum Pemkot ya Kendari. Saya memiliki sertifikasi perhitungan kerugian keuangan negara dari BPK. Saya baru pulang audit investigasi. Saya backgroundnya itu seorang auditor di inspektorat yang saat ini menduduki jabatan struktural. Jadi prinsipnya backgroundnya dari bentuk oleh BPKP. Ini sebagai strukturan fungsional saya berkaitan dengan audit. Saya memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa, pendamping kontrak dari LKPP dan advisor. Bisa dilihat ya di JDH advisor LKPP, JDH LKPP RI. Itu saya di keputusan Deputi 4 ya tahun 2021 sampai 2022 ini saya pendamping kontrak, ujian juga di LKPP, lalu dilebur menjadi advisor LKPP, termasuk juga saya sudah lulus uji kompetensi sebagai PPK di LKPP. Selanjutnya saya memang dosen jaringan, ya, meskipun saya tidak ada background di IT, tapi karena faktor hobi ya, sehingga saya memiliki sertifikasi jaringan komputer internasional ini CCNA, ini ethical hacker dari Cisco gitu. Sehingga saya diangkat sebagai dosen pengampu jaringan komputer di Universitas Nahdlatul Ulama ya, Sulawesi Tenggara sampai sekarang. Pengalaman juga saya pemberi keterangan ahli ya, baik itu di pengadilan, baik itu yang dihadirkan oleh terdakwa maupun dihadirkan oleh penuntut umum. Ya, penuntut umum dalam hal ini jaksa atau penyidik ya, dalam hal pengadaan barang, perhitungan kerugian keuangan negara, perencanaan pembangunan dan keuangan APBD. Riwayat jabatan saya ya, pertama saya terangkat 2006, lalu diangkat sebagai Kepala UPTD Kasubag Bantuan Hukum di Kabupaten Konawe Selatan, Kepala Bidang Pengembangan Karir PLT, Kasubdit di Litbang, fungsional auditor ya. Jadi saya fungsional auditor tahun 2021. Lalu diangkat sebagai Kepala Bagian Hukum tahun 2023
sebagai di eselon 3A. Saya memang pengalaman di Guru, ya, sehingga hal-hal yang sifatnya PBJ, perencanaan penganggaran, termasuk juga perhitungan kerugian keuangan negara, bukan hal yang baru ya bagi saya secara pribadi. Nah, kita lihat barang dan jasa, sehingga intinya adalah sesungguhnya kontrak atau perjanjian pengadaan barang jasa memuat klausulah eksonerasi. Gitu. Dia mirip, dia hampir sama dengan kalau ada perjanjian akad kredit perumahan, akad kredit leasing, dia memiliki posisi lebih tinggi. Siapa dia? Dalam hal ini pengguna anggaran. Siapa dia? Dia adalah pada kontrak klausula eksonerasi muter adalah pelanggaran posisi posisi pengguna anggaran nomor 12 kita kenal ya di pasal 1338 ayat 1 semua persetujuan itu menjadi berlaku undang-undang baginya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik dan juga persetujuan harus dilaksanakan dengan etika yang baik. Ini pasal 1338 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Nah, kalau syarat perjanjian kita sudah tahu sebagai orang hukum tentu sangat familiar ya dengan syarat perjanjian dan perikatan itu sendiri ya pengertiannya. Nah, kita masuk saja, nanti saya akan sajikan dalam bentuk kertas kerja saya yang sudah saya sajikan. Saya sudah sampaikan kepada Dinas PU, kebetulan di beberapa kabupaten, saya membina beberapa kabupaten, termasuk di lingkungan pemerintah kota Kendari, beberapa kabupaten saya bina untuk dalam hal pekerjaan-pekerjaan pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan ya tadi keputusan Deputi 4 tahun 2021 bisa di searching di JDK itu ada nama saya, nama Kurniawan. Nah, perlu saya sampaikan bahwa ya perlu disampaikan review kontrak itu sebenarnya masuk di tahapan langkah pertama persiapan dalam proses. Coba dimatikan saja dulu kalau ada ya supaya tidak terganggu. Sudah, Pak. Yang Oke. Baik. Tahapan ya di tahapan persiapan sebelum PPK ya, menyampaikan berita acara ya, dokumen persiapan pengadaan kepada Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan melalui kepala UKPBC, maka PPK sudah harus sebenarnya dan bagian hukum harus menyampaikan, PPK harus menyampaikan ke bagian hukum untuk review dokumen rancangan kontrak sebelum PPK mengupload di akun SPSE-nya untuk dokumen rancangan kontrak, HPS, RKK termasuk DED itu sendiri. Jadi PPK memiliki akun untuk mengupload di SPSE sebagai dasar bagi Pokja pemilihan untuk melakukan review, termasuk dasar juga bagi ya penyedia untuk melakukan penawaran. Nah, saya kasih contoh, ini PPK sebelum menyusunnya atau sudah menyusunnya, sebelum mengupload di akun SPSE, dia harus menyampaikan kepada bagian hukum berdasarkan MCPK ya, draft. Ini kita kenal kalau di pengadaan barang dan jasa ada surat perjanjian, ada surat pesanan, ada nota, ada kwitansi. Itu berdasarkan jumlah atau nilai kontrak yang diadakan. Kalau surat perjanjian pasti di atas 200 juta ya untuk pekerjaan konstruksi, barang dan jasa lainnya.
Kalau untuk jasa konsultansi di atas 100 juta. Nah, kalau untuk pekerjaan konstruksi itu di atas 50 juta sampai 200 juta, itu adalah SPK, surat perintah kerja dan seterusnya ya. Jadi kita melihat review isinya saja dulu, karena isinya ini akan berkaitan dengan khusus pekerjaan yang di atas, misalnya di atas 100 juta untuk jasa konsultansi ya, konstruksi dan non konstruksi, atau 200 juta di atas ya, nilai anggarannya yang nilai pekerjaannya konstruksi itu sendiri ya. Apa saja yang menurut peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021, baik itu di lampiran 1, lampiran 2 dan lampiran 3, yaitu kita akan mereview naskah perjanjian. Ini naskahnya nih. Ini draftingnya, syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak, ini ya, uang muka, jaminan pengadaan. Jaminan pengadaan itu ada 4 ya. Pertama, jaminan uang muka, ya, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, dan bisa menjadi jaminan pembayaran di akhir tahun. Ya, jadi jaminan pembayaran di akhir tahun. Ataupun juga sertifikat garansi. Sertifikat garansi ini berkaitan dengan pengadaan barang untuk memastikan ada garansi barang tersebut berlaku berapa tahun. Termasuk juga ketentuan penyesuaian harga. Ketentuan penyesuaian harga ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kontrak tahun jamak. Ya. Kalau kita lihat di draftnya ini, saya ambil contoh jenis kontraknya adalah kontrak gabungan lump-sum dan harga satuan. Ya, nanti selanjutnya kita bisa bahas, dan ada di YouTube saya ya, di Konsultan Indonesia, saya membahas kontrak gabungan harga satuan dan lump-sum itu sendiri. Nah, ini draftingnya yang sudah diatur di peraturan LKPP. Ya, mulai di lampiran 4, lampiran 5, dan lampiran 6. Yang disebut namanya model dokumen pemilihan. Itu banyak jenisnya gitu. Nah, surat perjanjian ini ya, yang akan di-upload di SPSE. Nah, sebelum di-upload, jadi inilah draftingnya gitu. Nah, saya kasih pengantar ini banyak sekali ya. Apa yang direview? Review kontrak ini sebenarnya di tahapan PPK sebelum menyerahkan berita acara atau berita acara dokumen persiapan pengadaan kepada Pokja Pemilihan melalui Kepala UKPBJ. Inilah draftingnya ya. Nanti saya kasih contoh saja. Saya sudah perbaiki dengan benar ya. Jadi di rancangan kontrak ini PPK juga menetapkan ya rancangan kontrak itu sendiri. Ya. Ini draftingnya. Nah, kalau sudah pernah mereview, akan kita temukan namanya ini. Ini draftingnya. Nah, ini drafting yang menurut hasil kajian yang sudah kami sajikan, ini belum memenuhi standar berkontrak dengan klausula eksonerasinya. Mengapa demikian? Karena ketentuan di Undang-Undang 2 2017 Perdata ini sangat luas, apalagi di PP 22 tahun 2000 sekian. Ini yang sudah saya perbarui ya, dan akan saya perluas di kertas kerjanya ya. Itu para pihak ini adalah draft ya, ini adalah draft yang disusun oleh PPK yang bisa jadi notabene orang hukum atau yang notabene orang yang backgroundnya dari sarjana teknik, misalnya sarjana ekonomi, sarjana sosial, dan lain-lain. Nah, bagaimana sudut pandang orang hukum? Nanti kita bahas di kertas kerja. Ya, jadi selain di persiapan pengadaan, ada juga di persiapan rapat persiapan pendanaan kontrak. Tadi di persiapan pengadaan sebelum dilakukan tender ya, atau seleksi. Nah, ini rapat persiapan pendanaan kontrak setelah PPK, pejabat pembuat komitmen, pejabat kontrak, menerima hasil pemilihan. Hasil pemilihan apa? Ketika sudah ditetapkan penyedia. Nah, wajib bagi PPK untuk mereview hasil pemilihan.
sebelum menetapkan SPPBJ, surat perintah penunjukan penyedia, harus dilakukan review dulu. Apakah hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Pokja pemilihan itu sudah sesuai ketentuan, sesuai dengan keberlakuannya itu sendiri, prosedurnya gitu. Apa saja ya, apa saja ini kita bisa lihat di peraturan LKPP ya, di lampiran 2 ini atau lampiran 1, 2 dan 3. Ini 7.3.1. Apa saja rapat persiapan penandatangan kontrak? Finalisasi rancangan kontrak. Nah, perlu saya sampaikan bahwa nantinya di syarat-syarat khusus kontrak, nanti saya sajikan syarat-syarat kontrak, harus sudah ditetapkan rencana uang muka yang akan diberikan. Nanti saya sajikan. Finalisasi rancangan kontrak, ya di rapat persiapan, rencana penandatangan kontrak, asuransi, berita acara kesepakatan persiapan penandatangan kontrak, perubahan pekerjaan. Nah, perubahan jangka waktu pelaksanaan ini apabila berkaitan misalnya pada saat ya, proses pemilihan ada gangguan teknis sehingga bertambah waktunya lagi. Mengapa harus ada perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan? Pada saat pemilihan ada yang sanggah atau sanggah banding, pasti akan bertambah waktu pekerjaannya. Untuk itu bagi Pokja akan menambah jadwal waktu pemilihannya. Sehingga yang tadinya di rancangan kontrak, yang tadinya di spesifikasi teknis, sudah ditetapkan misalnya dari 1 Juli sampai 31 Desember untuk dimulai pelaksanaan pekerjaan. Tapi karena ada sanggah, ada gangguan teknis, oh iya 1 Agustus sampai 31 Desember. Sehingga harus ada perubahan waktu pelaksanaan sendiri. Dokumen pelengkap, jaminan uang muka, dan lain-lain. Ini yang dibahas di rapat persiapan penandatanganan kontrak untuk memfinalisasi rancangan kontrak sendiri. Dikirim ya materi. Untuk memfinalisasi rancangan kontrak sendiri. Ya, jadi itu baik. Ini cover data nanti kita sebutkan ya. Ini saya akan bagikan. Nah, kita lihat prakteknya ya. Prakteknya saya stop share ya. Yang mana draft yang sudah saya berikan kepada PPK? Mana ya? Mana ya ini? Oke. Oke. Nah, inilah draft ya, draft yang sudah saya share kepada PPK ya. Ini nah, review ya. Misalnya review kontrak konstruksi. Nah, ini sudah ada 4 ya. Kota Konoha misalnya. Kita harus sajikan sistematikanya. Bagi saya kombinasikan ini cara membuat laporan ataupun juga review antara pengadaan barang dan jasa dan antara reviewnya apip atau auditor gitu. Apip ya. Ini kertas kerja. Saya kombinasikan. Pertama dasarnya ya. Misalnya dasarnya peraturan ini 12 suratnya, kondisinya misalnya. Nah, kondisinya harus ada kondisi yang ditimbulkan ya. Penandatanganan kontrak yang kompleks harus ada harus ada ahli kontrak. Kalau pekerjaan kompleks itu harus ada ahli kontrak konstruksi ya. Nanti kita bahas itu apa kompleks dan lain-lain. Yang kedua, review kontrak dalam pemenuhan indikator MCP KPK ya. Gitu ya. MCP KPK. Ini ruang lingkupnya. Nah, ini ruang lingkupnya harus review menitik beratkan. Kalau bicara review ya, kalau kita bicara di PP 60 2008 tentang APIP ya, aparatur pengawas intern pemerintah, review ini menitik beratkan ada penilaian bukti suatu kegiatan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan standar norma yang telah ditetapkan. Itu pengertian review. Ruang lingkup review adalah review kontrak pekerjaan belanja modal. Nah, di mana kita ambil ini? Kita ambil nama paketnya. Ya. Apa nama paketnya? Paket pekerjaan belanja modal gedung BLUD. Oh, ini sudah nama paketnya. Gitu. Kalau ini kondisinya, ya bahwa pemenuhan MCP, ini aturannya. Dan yang perlu disampaikan bahwa ada batas dan tanggung jawab bagian hukum. Ya, ada batas tanggung jawabnya. Tidak mengambil alih batas dan tanggung jawab atau kewenangan di PPK atau KPA. Review kontrak pekerjaan belanja modal memberikan keyakinan terbatas. Nah, kalau orang dari background auditor ini pemeriksa, apa itu keyakinan terbatas? Ya review. Beda kalau probity audit.
Ya, probity audit. Kalau di teman-teman di LKPP atau di pengadaan namanya probity advice. Nah, memberikan keyakinan yang terbatas atas penyusunan rancangan kontrak. Tanggung jawab review kontrak oleh birokah, bagian kah, hukum, ketua kendari hanya sifatnya pilihan hukum. Need bindet ini bahasa Belandanya. Sedangkan untuk keputusan lebih lanjut merupakan tugas, fungsi, tanggung jawabnya. Artinya apa? Besok-besok ada permasalahan yang timbul di pelaksanaannya. Ya, kami memberikan keyakinan terbatas. Tanggung jawab lebih lanjut ada pada PPK berdasarkan kewenangannya untuk melanjutkan itu. Kami memberikan pendapat berdasarkan hukumnya, ya, berdasarkan hukumnya. Yang selanjutnya analisis hukumnya. Ya, misalnya ini ya, kita analisis. Nah, ini surat perjanjian nih. Ya, surat perjanjian harus muncul ini. Ya, harus diperhatikan muncul jenis kontraknya. Jenis kontrak untuk pekerjaan konstruksi itu ada 4 ya. Kontrak lansam, kontrak harga satuan, ya, kontrak gabungan harga satuan, atau kontrak misalnya kontrak terima jadi, ya, atau kontrak itu ya. Jadi kontrak darurat itu sendiri ya, terima jadi. Harus dipastikan ini ya, penetapan dari ya, penetapan pemenang ya di UKPBJ ya. Dan surat penunjukan penyedia. Penetapan pemenang ini UKPBJ ini wilayahnya apa? Pokja pemilihan UKPBJ ini. Harus dicatat. SPPBJ ini tanggung jawabnya dari PPK, pejabat pembuat komitmen atau pejabat penandatangan kontrak. Maka demikian, ketika terbit SPPB sudah harus melalui review dari hasil surat ini. Ya, jadi nanti YouTube-nya nanti di ya. Misalnya nama NIP ya PPK-nya dan lain sebagai pejabat kontrak ya, misalnya kota Kendari misalnya. Wamuka ya. Ya, betina sebagai CV Wamuka misalnya ya, misalnya ini cuma contoh. Nah, Undang-Undang 2 2000. Ini kan yang lama ini cuma Undang-Undang 2 saja. Belum ada muncul Undang-Undang nomor 6 tahun 2003. Undang-Undang Jasa Konstruksi sudah telah diubah dengan Undang-Undang 6 tahun 2023 ya, tentang penetapan cipta kerja. Nah, ini pasal 13 20 KUH Perdata. Artinya ya, pertama dewasa, hal yang tidak melanggar hukum, ya, mau mengikat diri ya, termasuk juga sesuatu yang halal gitu. Nah, 1320 ini ya. 1338 ya, perhatikan fakta survei Vanda mengikatkan diri sebagai undang-undang yang membuatnya. Junto ayat 3 ya, itikat baik. Mengecualikan pasal 1320, 1338 ayat 2. Mengapa demikian? Harus dikecualikan. Karena pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata itu dia menitik beratkan bahwa kalau kita mau berakhir janji, berakhir komitmen, harus ada persetujuan. Sementara di peraturan, di Perpres, di peraturan KPP nomor 2 nomor 12 tahun 2001 ada namanya pemutusan kontrak sepihak. Ada penghentian kontrak, ada pengakhiran kontrak, atau ada berakhir kontrak. Ada 3 jenis. Maka kita harus mengecualikan ini dan mengesampingkan pasal 1266 KUH Perdata dan 1267. Artinya apa? Ya, tidak perlu lagi melalui putusan pengadilan gitu. Kalau pasal 1266 KUH Perdata, 1267 KUH Perdata tidak perlu. Cukup saja kita sebagai PBK ya memutus secara sepihak apabila terjadi kelalaian oleh penyedia atau kesalahan atau setelah melalui proses apa namanya SCM, source cost meeting, rapat kontrak kritis 123 SP1 123 itu sendiri. Nah, kenapa kita masuk di pasal 1342 KUH Perdata 1 dan Ansik 1348? Karena ini berkaitan dengan penafsiran isi kontrak. Penafsiran isi kontrak yaitu isi dari kontrak itu sendiri. Tidak bisa ditafsirkan lain. Nah, ini aturan yang lama saya sudah modifikasi. Ada PP 2 2000 sekian-sekian ya. Saya diikuti saja. Perpres juga ya 16 tahun 2021. Nah,
Jangan lupa ya, ini nama pekerjaannya ini. Jangan lupa. Nanti saya bagikan ya, yang sudah mendaftar, nama saya bagikan. Yang sudah regis ini. Nah ini didampingi pendamping kontrol LKPP, harus didampingi nih supaya ya tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan yang timbul di. Nah ruang lingkup pekerjaan ini di pasal 2 ya ada perintahnya, itu harus sesuai Renstra ya. Berdasarkan Renstra RSUD Kota Konoha, rencana program kegiatan indikator, yaitu program infrastruktur BUMD. Outputnya adalah pencapaian program ini melalui jumlah pelayanan penunjang kesehatan. Harus menunjukkan Renstra dan program seperti Renstra-nya, rencana program kegiatan dan indikator, yaitu program infrastruktur bangunan BLUT. Ya. Nah, ruang lingkupnya apa? Harus dicatat bahwa sebelum kita PPK mengupload rancangan kontrak, kan sudah memiliki namanya EE, Engineer Estimate, ya, atau perencanaan teknis yang dari konsultan. Nah, pekerjaan-pekerjaan apa ruang lingkupnya? Ini pekerjaan ini. Jadi tidak rinci, tapi cuma pekerjaan-pekerjaan mayornya. Pekerjaan-pekerjaan mayor itu pekerjaan-pekerjaan besar atau pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan item komponen atau unsurnya. Kalau misalnya urugan tanah ini, pekerjaan urugan tanah itu kan ada pekerjaan galian, pekerjaan membuat boplang, ya itu rinciannya. Kalau pekerjaan struktur, ada pekerjaan backisting, ada pekerjaan slop, ada pekerjaan pondasi, ya kan gitu. Ada pekerjaan tiang gitu. Jadi itu. Arsitektur, ada pekerjaan lampu, ada pekerjaan finishing, ada pekerjaan plafon, itu sendiri. Tapi jangan kita uraikan, cukup saja sampaikan kepada PPK, cukup item komponennya saja, tidak usah ada uraian arsitektur. Ini sendiri ya. Ini sanitasi plumbing, ini adalah perpipaan gitu, ataupun kloset sanitasinya. Ini juga koridor, interior, dan lain-lain. Mekanikal elektrikal itu tadi seperti lampu, kalau ada genset, dan lain-lain. Memang kita agak sedikit harus paham tentang konstruksi sendiri, tapi setidaknya beginilah format ataupun kertas kerja untuk konstruksi. Nah, kontraknya, ya, jangan lupa ya, nilainya ini akunnya ya, pada akunnya apa, akun kegiatannya ya, nilainya berapa, ini nilainya. Nah, untuk nilai pekerjaan jangan pernah hapus tentang penyebutannya, ya. Karena dengan menghapus penyebutannya akan menimbulkan tafsir yang meluas nantinya. Nah, yang kedua, kalau rupiah ini tidak boleh ada titik di depannya, itu dia. Rupiah tidak boleh ada titik di depannya sendiri ya. Itu kode akunnya, akun kegiatannya ya. Kontrak ini APBD, Kota Konoha, CP dan bla bla ya. Ini umum. Ini standar ini ya. Masih panjang ini, masih panjang. Ini masa kontraknya 150 hari sampai setelah SPMK ya. Pemeliharaan, ya, masuk pemeliharaan 160. Pemeliharaan ini perlu diingat, saya kasih catatan. Pemeliharaan ini ada dua jenis. Ya. Ada pemeliharaan untuk pekerjaan semi permanen dan permanen. Kalau untuk permanen paling kurang 6 bulan, 180 hari. Ya. Kalau untuk permanen, kalau untuk semi permanen ya di bawah dari 8 bulan sendiri ya. Tergantung dari PPK. Tanyakan kepada PPK berapa semi permanennya gitu. Kan bisa kita mengerti. Jadi kalau untuk pekerjaan konstruksi yang permanen 180 hari minimal ya. Untuk penyerahan akhir pekerjaan atau disebut FHO, finally handover. Kalau PHO pre handover ya. Ini tengah syaratnya.
Jadi jangan lupa masa pemerannya akan ditentukan di syarat-syarat khusus. Oke, bla bla. Nah, ada kesalahan yang terbesar. Ya, ada kesalahan yang terbesar pada PPK. Hampir semua. Setelah saya pelajari dokumen kontrak, mau orang teknika, orang apa saja, setelah saya pelajari, dia salah menyusun draft syarat-syarat khusus ini. Ini syarat-syarat khusus. Ini syarat-syarat khusus ya. Syarat khusus kontrak. Ini penting ini. Nah, perlu saya sampaikan bahwa syarat-syarat khusus kontrak adalah turunan dari syarat-syarat umum. Apabila belum diatur secara tegas ataupun juga belum diatur secara rinci di syarat-syarat umum kontrak, karena saya tunjukkan yang mana syarat-syarat umum, aturlah di syarat-syarat khusus kontrak sepanjang tidak bertentangan di syarat-syarat dengan syarat-syarat umum kontrak dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Nah, kebanyakan yang disampaikan oleh PPK yang saya pelajari dokumen kontraknya, wakil sah dari PPK. Nah, saya kasih tunjukkan ya salah satu ini. Nah, saya bukakan yang mana ya? Sebelum saya masuk di isinya tadi, syarat khusus. Ini muncul ya. Oke, saya munculkan ini ya. Ini draft anunya nih. Draft yang diatur di model dokumen pemilihan ya. Ini saya copy saya dulu. Ini ya. Ya, ini model dokumen pemilihan. Ini di lampiran 5.17 untuk pekerjaan konstruksi, tender, pasca kualifikasi, dan kontrak, gabungan lumsum dan harga satuan. Yang meninggal berapa orang ini? Satu kok yang meninggal. Itu kok. Yang lain selamat semua. Ada yang ada yang matikan Daniel ya. Ada yang bocor. Itulah. Aku tahu. Oke, saya kasih contoh. Ini syarat-syarat khusus ya, korespondensi. Ini nama pejabat pengadaannya, namanya pejabat penandatangan kontrak PPK-nya ya. Namun hampir 99,99%, 99,9% dia menuliskan lagi nama PPK-nya. Jangan, ini yang salah. Ini ketika ditulis nama PPK-nya, misalnya Kurniawan, ditulis lagi nama Kurniawan ini yang wakil sah. Jangan, itu double itu salah. Ini yang saya temukan seluruh kontrak, entah dia background dari manapun, senior mau junior, dia sebutkan, yaitu Kurniawan juga salah ya. Nah, yang benar adalah yang saya share ya. Yang saya share ini mana sih? Nah, wakil sahnya ini, ini dia. Direksi teknis. Misalnya direksi teknis nama Ilham. Yang tadinya di atasnya tadi wakil yang sah korespondensinya PPK-nya ada Kurniawan. Wakil sahnya adalah Ilham. Dari mana Ilham? Misalnya dia orang PU, dinas PU, direksi teknis. Lihat ya, itu ada dasar hukumnya. Jadi saya tidak begitu mencantumkan, ini ada dasar hukumnya. Yaitu Ilham, direksi teknis. Oh ya, dia diangkat oleh PPK, yang direksi teknis dari PU yang diangkat oleh PPK-nya gitu. Yang bisa mewakili sah. Artinya apa? Bisa bertindak masuk ke lokasi pekerjaan, memberikan perintah. Ya. Jadi direksi teknis ini ada di syarat umum kontrak.
itu sendiri ya. Direksi teknis gitu. Nah, Anda juga ini wakil penyedia. Dia sebutkan nama penyedianya salah. Dia sebutkan saja, misalnya Nina Meirina. Ini kawan kami, ini kawan hukum mana ini? Misalnya Nina. Nina ini dia project manager. Kita harus lihat di dokumen Nina Meirina ini adalah project manager yang ada dalam dokumen penawaran penyedia yang disebut project manager. Dia berhak masuk di lokasi, memberikan perintah, memberikan komando kepada kepala tukang misalnya, operator peralatan dan lain-lain. Ya. Dia adalah Nina Meirina. Dia project manager yang di dalam kontraknya itu bagian dari penawaran kemarin. Itu ya. Itu ada SK-nya misalnya. Hak dan kewajiban. Wah, ini banyak sekali ya. Hak dan kewajiban. Menerima pembayaran tepat waktu dan lain-lain. Memasuki lokasi tanpa hambatan. Ya. Kecuali terjadi keadaan kahar. Gitu. Dia berhak memasuki. Tapi kalau dalam keadaan kahar atau peristiwa kompensasi, ya, di mana belum dibebaskan tanah tersebut, misalnya ada halangan, ya, haknya ya memiliki hak untuk masuk. Maka dia di dasar hukumnya ya harus diatur dasar hukumnya. Spesifikasi ya, kewajiban penyedia, spesifikasi fungsi, melaksanakan sesuai. Nah, di syarat-syarat umum kontrak ini, di syarat-syarat umumnya ini, ya, apa yang saya bilang tadi hasil review, di syarat-syarat umum belum secara rinci. Dia cuma kuantitas, sementara belum masuk di kualitas, fungsi dan kerja dalam kontrak. Nah, kewajiban penyedia apabila terjadi kahar. Nah, ada kewajiban penyedia di syarat-syarat umum kontrak. Tapi kita harus kembali atur di syarat-syarat umum kontrak. Apa kewajibannya yang di luar dari syarat-syarat umum? Apabila terjadi kahar atau peristiwa kompensasi, tidak menghapus kewajiban penyedia dalam kontrak termasuk denda. Misalnya kalau ada terjadi, misalnya kalau ada pekerjaan ini ada 5 titik lokasi dalam satu hamparan, ada wilayah utara, ada wilayah timur, barat dan apa namanya, barat, timur, selatan misalnya. Misalnya ada hambatan di wilayah timur karena ada demo masyarakat, misalnya pekerjaan jalan ya, ada hambatan di wilayah timur, masyarakat menutup akses untuk pembangunan, tapi ada pekerjaan lain di wilayah barat yang harus diselesaikan, misalnya membangun drainase atau peningkatan jalan. Ketika ada kahar di tempat lain atau peristiwa kompensasi di tempat lain karena ada halangan demo, maka kewajiban lain tidak harus ditinggalkan, dia harus kerjakan di pekerjaan di arah barat misalnya. Beda halnya kalau pekerjaan itu sifatnya paralel. Apa sisa paralel? Misalnya ketika saya melakukan galian pondasi atau melakukan pemasangan pondasi, harus kering dulu ya pondasi tapaknya, baru saya cor untuk kolomnya ataupun juga T-beamnya misalnya, ataupun juga slope-nya. Itu paralel. Gitu. Ini ada aturannya ya. Hasil reviewnya. Ini juga ini dasarnya peraturan KPP. Mengganti rekening penyedia, ada aturannya. Ketika harus ada penyedia misalnya yang tadi yang mau ganti rekening dari bank BRI ke BCA misalnya, atau sebaliknya, atau ke bank lain. Karena rekening itu misalnya sudah bocor informasinya dan lain-lain. Dia bisa meminta kepada pejabat kontrak untuk mengubah kontraknya melalui adendum dengan mengganti namanya. Sehingga ketika ada transfer pembayaran itu, ya, penggantian juga personil manajerial yang personil atau tenaga ahli yang di lapangan, penggantian peralatan, harus ada persetujuan ini semuanya. RMPK, rencana mutu, ini agak teknis ya, tapi tidak apa-apa. Tadi orang yang mengerti teknis, teman-teman PU pasti tahu kenapa harus saya masukkan review ini gitu. Ini kan kosong misalnya, harus ada diisi. Misalnya PPK isi kosong, oh tidak, kita bagian hukum sarankan ini. Ada aturannya, ada Pak, ini masalahnya. Ini ada aturannya. Pedomannya saja ini, gitu.
Ya, ini kosong juga pengawas. Ya. Penggunaan dan memasang material. Misalnya material kita melakukan, misalnya pekerjaan konstruksi yang melakukan pengecoran atau mix desain, mix betonnya. Sebelum material itu dipasang, harus disetujui dulu pengawas. Oh ya, materialnya sesuai agregatnya, harus agregat kasar, di mana dia lolos saringan A, B, C, D. Ya, gitu. Alat utama harus ada persetujuan juga. Pengujian mutu, pengukuran. Ini aturannya sudah ada. Ini tahu ini orang teknis ya, saya katakan ya. Rancangan kontrak ini. Ini diatur di peraturan PUPR nomor 10. Ini ada peraturan PUPR nomor 10 kalau kita mau baca sekitar 5 ya, sekitar 1 rim. Ini mulai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ya, ada 11 lampiran ya, kurang lebih 1 rim. Ini peraturan yang terbaru. Peristiwa kompensasi, ya, apa saja? Penyedia kehilangan waktu pekerjaan dalam arti luas. Misalnya nih, kita harus adil gitu, harus tetap adil sama penyedia juga. Jangan kita, pertama ada pekerjaan tersebut mulai pemasangan bata ataupun juga pemasangan drainase ya, ataupun pekerjaan lain yang sifatnya ada hujan di sebuah kecamatan A saja. Di kecamatan B tidak kena hujan. Biasanya ada hujan lokal, tidak bisa dia melakukan pengecoran. Kalau dilakukan pengecoran, pasti semennya itu encer. Ya, semen itu kan harus memenuhi kekentalan namanya. Makanya dalam uji mutu konstruksi dengan kualitas tipe 1, beton tipe 1 itu kan dia coba memakai uji selam tes. Nanti ketik saya di Google, apa itu selam tes? Selam tes itu untuk menguji kekentalan beton itu sendiri, campuran beton. Ya, kalau ada dia kehilangan waktu, dia hujan selama 10 hari lah berturut-turut. Dihitung saja. Kita kasih kompensasi dia, jangan kita denda. Gitu dia. Jangan kita denda. Peristiwa kompensasi tidak boleh karena di luar kendali dari penyedia gitu. Dia kehilangan waktu. Akhirnya di hari ke-11 dia baru melakukan pengecoran sendiri. Maka ya, cukup dibuktikan BMKG atau instansi yang berwenang. Ada penutupan lokasi, ada unjuk rasa. Ya kan biasa terjadi itu. Jadi kita kasih peristiwa kompensasi. Peristiwa kompensasi adalah pemberian kompensasi kepada penyedia yang tidak menyebabkan penyedia itu harus didenda dengan menambah jangka waktu pelaksanaan nantinya secara diakumulasi. Apabila dalam waktu yang sudah ditetapkan tidak menyerahkan pekerjaan itu sampai 100%. Itu sendiri. Memang agak repot ya, agak repot. Dan kalau kita sudah pelan-pelan kita kuasai ini cukup ringan ya, ringan sekali. Ini kehilangan waktu. Nah, ada kemarin ada berkonsultasi kepada saya, ya. Pak, BPK tidak mau menganggap bahwa karena hujan itu dia harus minta dari, saya sudah tunjukkan bukti dari BMKG bahwa ada hujan selama 10 hari. Jadi saya kehilangan waktu untuk mengerjakan pekerjaan itu selama 10 hari. Akhirnya PPK dan penyedia didenda, kehilangan waktu untuk menyerahkan selama 10 hari. Terlambat saya, Pak. Oh, BPK minta apa namanya, penetapan dari kepala daerah sebagai bencana. Jangan. Salah. Itu kan bukan bencana yang sifatnya meluas. Beda halnya bencana yang sifatnya meluas. Itu terjadi di beberapa titik. Kalau kita bicara di peraturan tentang kebencanaan. Cukup saja data hujan dari BMKG atau instansi berwenang dari BPBD, ya, sehingga untuk melindungi penyedia dan PPK harus ini disebutkan. Jadi BPK tidak boleh tidak sembarang gitu, Pak. Di dalam ketentuan kontrak kita adalah bukti yang diminta BMKG saja, Pak, atau instansi. Karena ini hujannya lokal di kecamatan A. Jadi pekerjaan saya di kecamatan A
saya kehilangan waktu, ya ada bukti BMKG bahwa ada hujan sekitar situ. Tidak perlu lagi penetapan dari kepala daerah buat tentang bencana. Salah itu BPK. Ya, tadi saya ceritakan pengalaman saya menghadapi BPK itu sendiri. Ya, jadi intinya itu kita harus memberikan perlindungan kepada penyedia termasuk juga kepada PPK. Uang muka ini penting ya, uang muka. Ini ketentuannya uang muka nih. Ya. Ini LKPP ya. Paling tinggi ya, berarti kan di bawah dari 20%. Ini kan nilai pekerjaan paling tinggi kan 30%. Apa saja? Ini perlu dipilih. Apa saja untuk uang muka? Ini untuk mobilisasi, tanda jadi, ya, termasuk juga untuk persiapan pelaksanaan. Dengan cara apa? Harus ada, ya, harus kita periksa juga, kasih saran kepada PPK ini. Harus ada pengajuan permintaan kepada PPK. Apa sih yang? Tapi sebelum harus diperiksa oleh sebelumnya harus ini kan kebutuhannya uang muka ini tanda jadi, tapi kita harus tegaskan di syarat khususnya harus dipotong secara berangsur ketika misalnya termin ataupun misalnya pekerjaan pembayaran secara MC gitu. Ini ketentuannya ini tentang pemotongan uang muka ya. Ya tidak usah disebutkan nanti, tapi bisa kita sampaikan kepada PPK ini aturannya Pak PPK. Saudara meminta ke review, kami di bagian hukum, ini aturannya. Gitu. Pembayaran prestasi. Nah, pembayaran prestasi ini kan ada 3 jenis ya. Ada termin, ada MC, yaitu monthly certificate bulanan dan lain. Yang saya tidak ada di materi saya bagaimana MC ya. Harus dituangkan PPK ini, terminnya berapa persen. Harus menjadi catatan bagi bagian hukum untuk pembayaran. Ya, untuk pembayaran termin, ya setelah dipotong uang muka, nantinya nih termin harus dipotong uang muka, dipotong pajaknya kan, dipotong pajak, ya pajak itu juga bisa berangsur, tidak bisa sekaligus, bisa juga berangsur, tergantung kesepakatan dalam kontrak. Tidak boleh melebihi, ini pegangan ya dari bagian hukum. Ini kita harus tidak boleh melebihi dari jumlah volume, misalnya volumenya 45% setelah diukur. Tidak boleh PPK tetapkan pembayaran 50%. Paling tidak sama atau di bawah 45% bobot pekerjaannya. Ya, itu. Kasih ingatkan PPK. Nah, ini saya kasih untuk DAK ya, untuk DAK ini saya kasih ini bisa dihapus ya. Nanti saya bagikan ke teman-teman yang sudah mendaftar. Itu PPK. Kenapa? Cara membayar saya dengan cara MC monthly certificate dengan cara termin atau sekaligus ya. Jadi lihat saja penjelasannya ya. Nanti kita diskusi lebih banyak. Nah, ada lagi yang dilupa tentang pembayaran sebelum prestasi. Nah, pembayaran sebelum prestasi apa? 1, uang muka. Uang muka kan belum ada prestasi kita. Prestasi dari penyedia bisa dibayarkan. Dengan apa? Menyerahkan jaminan uang muka, harus ada jaminannya ya, diserahkan jaminan besaran uang muka diberikan. Ketika kita kasihkan uang muka kepada penyedia, mintalah ya, harus kasih tuangkan di sini dengan menyerahkan jaminan ya, menyerahkan jaminan uang muka ya. Ya, menyerahkan, saya bagikan. Harus menyerahkan jaminan senilai ya, senilai. Nanti kita bahas bisa di bawah uang muka ya. Termin ya. Termin ini agak teknis ya. Nanti teman-teman kasih saja termin kah atau sekaligus ya. Kasih pertimbangan PPK. Nah, ada pembayaran sebelum prestasi juga yaitu material on-site, peralatan atau bahan atau material yang sudah ada di site, lokasi. Ini ya. Ingatkan kepada PPK yang mana ada material on-site-nya, Pak. Ya. Nah, ini ketentuannya nih, dasar hukumnya.
antara onsite. Saya peralatan pompa air, fabrikasi seat pile 70% dari kesatuan, bahan jadi. Ini agak repot ya. Tapi mau tidak mau dari bagian hukum harus pembayar sebelum prestasi. Denda, ada denda ini. Hampir sebagian besar. Nah, ini. Sebagian besar ya, 99,99% PPK, baik dia orang teknis, termasuk juga orang non-teknis, menetapkan denda keterlambatan bagian dari kontrak, tapi tidak menguraikan gini. Tidak menguraikan mana pekerjaan ini. Ini pekerjaannya. Harus kasih saja pedoman. Ini Pak pedomannya. Kalau untuk bagian dari kontrak, kalau dari total kontrak kan ada dari hari kontrak. Kalau dari total kontrak kan kalau 1/1000 kali keterlambatan 10 hari dikali nilai kontrak ya. Sebelum PPN. Artinya dikasih keluar PPN-nya. Gitu. Nah, kalau dia tetapkan misalnya PPK, misalnya diajukan saya tetapkan ini bagian kontrak. Oh, tidak bisa. Harus Bapak uraikan ini ya. Ini harus diuraikan ini. Ini saya kasih contoh ya. Mana saya sih? Ada ini dia saya stop share ya. Ini panjangnya karena teknis ya, enggak apa-apa. Ini dia. Ini. Kalau dia sebutkan si PPK ya. Jadi kasih rambu juga PPK ini, jangan dia apa namanya? Ini kan ketentuannya denda ya. Ini kan ketentuannya ini kalau di draftnya, draft rancangan kontrak di syarat-syarat umum ini, syarat khusus, ini kan disuruh memilih nih harga kontrak atau harga bagian kontrak dalam kontrak dan belum diserah terimakan apabila diserah terimakan secara parsial. Ini ada kaitannya dengan kalau dia pilih, misalnya kalau dia pilih harga bagian kontrak, misalnya PPK ya, diajukan ke bagian hukum ini misalnya harga bagian kontrak, saya kasih warna saja. Ya, dia pilih nih, dia hapus ini harga kontrak, nilai kontrak sebelum PPN ya. Ini saya blok ini. Ada kaitannya dengan pasal ini. Ini harus dimulai nih. Bagian kontrak ini apa saja? Apa saja ini? Misalnya ada bagian kontrak pagar. Misalnya pembangunan gedung. Di dalamnya ada pelataran parkir, ada pagarnya. Itu kan bagian dari kontrak. Kenapa? Itu satu kontrak tapi menjadi pekerjaan bagian. Artinya apa? Kalau ini sudah selesai boleh diserah terimakan. Atau dihitung sebagai volume. Setelah itu bisa masuk di ini serah terimanya bagian kontrak. Masukkan di sini di parsial ini ada kaitannya dan dipelihara. Kalau dia sudah uraikan sini pasti ada kaitannya dengan ini. Ini. Kalau dia tidak uraikan itu dia harus pilih harga kontrak. Kalau dia tidak uraikan yang saya sebutkan di atas ini kan pekerjaan gedung ya, bisa ada pembangunan pagar, pekerjaan gedung, ada juga parkiran, ada juga gedung utama, masing-masing itemnya ada. Kan gedung dengan parkiran, dengan pagar kan berbeda, bisa dilakukan secara parsial pekerjaannya, kan gitu, terpisah gitu. Ini ada kaitannya. Jadi ingatkan kepala BPK ya, kalau ini saudara tidak boleh lah bilang kontrak bukan bagian, bukan bagian. Selanjutnya lagi, kita banyak. Cepat saja. Mungkin nanti bertanya ya. Oke, ini dia berkaitan dengan ini agak teknis lagi. Kasih besar lagi. Ini denda ya. Ini aturannya kuat ini ya.
Ini tentang umur konstruksi. Ya, ini umur konstruksi nih. Orang hukum harus tahu ini kenapa. Untuk bangunan gedung, ya bangunan gedung, umur konstruksi itu 50 tahun. Diisi sesuai dengan yang dituangkan dari dokumen perancangan. Apa dokumen perancangan yang saya sebutkan tadi? DED, Detail Engineer Desainnya, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh konsultan. Tapi untuk bangunan gedung, ya BGN ini bangunan gedung negara, ketentuannya adalah 50 tahun. Ini aturannya. Nah, untuk pekerjaan jalan ini kan kalau pekerjaan jalan ini dia pekerjaan bina marga, jembatan dan lain-lain. Kalau gedung dia 50 tahun. Ini aturannya 10 tahunnya. Aturannya. Nah, kalau untuk pekerjaan jalan, perkerasan lentur, kalau bahasa Indonesianya ini, bahasa Kendarinya ini rigid, ya. Flexible pavement. Coba ketik di Google flexible pavement, Kalau perkesan kaku, rigid pavement. Dan pekerjaan jalan penutup ya. Ini ada umurnya, ada dasar hukumnya ini. Jadi PPK juga kita harus tegur gitu. Saudara, kenapa tetapkan umur teknis? Jangan sampai saudara tetapkan 5 tahun mau untuk pekerjaan ini mau pemborosan. Kalau rusak ya ini tanggung jawab penyedia ya. Harus tetapkan. Perselisihan. Terus saya ada di LKPP namanya LPS, Lembaga Sengketa ya, penyelesaian sengketa LKPP. Kalau pakai arbitrase atau mediator di luar LKPP ini, arbitrase cukup lama ini, membutuhkan biaya besar. Ini sudah ada aturannya. Nah, sertifikat garansi uang muka ya, ini contoh ya garansi uang muka. Harus dicatat ini uang muka ya. Harus terbilang ini sebenarnya sudah baku ya, sudah baku ini garansi uang muka. Uang muka itu harus berakhir sampai apa ini jadi catatannya? Catatan sampai serah terima. Serah terima terakhir ya, serah terima pertama PHO sampai dengan serah terima. Jadi lihat kontraknya, lihat perjanjian ya. Itu uang muka, lanjut. Saya close. Ini ada catatan ini. Nah, di syarat-syarat umum kontrak, saudara juga bisa koreksi ya. Saya sudah koreksi ini. Pejabat penandatangan kontrak, kalau ada uang begini, ketika dia mau tarik uang muka, diajukan permintaan uang muka dari penyedia kepada PPK, PPK langsung meminta mana jaminan. Nah, tentu bagi PPK harus meneliti substansinya ya sesuai dengan nilai uang muka yang diberikan, termasuk juga keasliannya dan kesanggupan membayar jaminan. Ini bisa ditambah. Nah, di syarat-syarat umum kontrak ini dicatat. Bisa angkat dulu. Ya, jadi itu gitu. Itu jadi itu ya. Jadi lihat ini 4.4 ini ya bisa diubah ya syarat umumnya. Jaminan muka demikian ya. Juga jaminan, nah ini tadi jaminan muka ini ya berdasarkan ini ya. Ini berdasarkan untuk uang muka ya. 30% dan lain-lain. Ini ketentuannya di satu uang muka. Jaminan pelaksanaan pemeliharaan 5% ya. Atau disebut retensi pelaksanaan 5% juga. Ini ya 5% dari kontrak ya. Atau kalau di bawah kontrak countermin juga ya. Kalau di bawah HPS 80% ya harus dinaikkan jaminannya. 5%.
Demikian. Ini ya, jaminan pelaksanaan ini untuk penawaran di bawah dari 80% sampai 100 ya 5% dari kontrak. Kalau untuk berarti 5% dari HPS ya. Ini jam pemeliharaannya harus diingat ya. 5%. Penyimpanan dilakukan 95%. Ya kalau bobotnya 100%, bobot pekerjaannya setelah dihitung 100%, maka ini harus wajib termasuk juga. Nah ini ada dilupakan ini. Jaminan atas pembayaran. Nah, ini akhir tahun ini. Misalnya nih, 31 Desember. Kan sudah akhir tahun. Tapi bobot misalnya kontraknya ini 31 Desember. Tapi bobot pekerjaannya baru 80% di tanggal, misalnya tanggal 10, bisa kita bayarkan 100% dengan cara menyerahkan jaminan pembayaran sendiri. Ya, tapi dengan catatan harus dia menjelaskan setiap hari berapa persen dia capai untuk pekerjaannya sampai tanggal 31 Desember sendiri. Demikian penjelasan saya tentang kertas kerja. Silakan kita berdiskusi. Lama sekali ya, lama sekali Pak. Ya, baik Pak. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Dr. Pak Kurniawan Ilyas atas pemaparannya mengenai materi review kontrak pengadaan. Mungkin kepada Bapak Ibu kami membuka sesi tanya jawab. Untuk tanya jawabnya bisa raise hand ataupun menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Atau ada yang mau didiskusikan seputar materi pada siang hari kita Ya, ini? silakan. Oh, sudah ada Nina ini moderator ini. Ada Nina, sudah masuk Daniel. Ya, Silakan Nina. Selamat siang Bu Nina, bisa di. Ya, Daniel lanjut nih Daniel, saya kerja tugas. Ya, siap Bu. Ya, baik. Mungkin kepada Bapak, Ibu peserta yang telah bergabung, ada yang mau didiskusikan seputar materi kita pada siang hari ini? Ya, sudah ada satu pertanyaan dari Van Raya. Ini untuk kontrak jenis apa ya Pak? Pak Kurnia, Pak Dokter. Silakan. Ini Pak, ada yang bertanya pada kolom chat. Pertanyaannya kontrak jenis apa Pak yang dibahas tadi? Satuan kah, lump sum atau terima kunci? Oke, tadi saya bahas tentang gabungan ya. Jadi gabungan antara lansam dengan agen satuan. Kalau yang membedakan itu ada di YouTube saya yang mana lansam dan harga satuan. Kalau terima kunci ini untuk pekerjaan apa? Darurat itu sendiri ya. Pekerjaan yang darurat. Itu ada namanya cost plus fee. Nah, itu kalau kita bicara kontrak terima kunci ini ada namanya cost plus fee. Itu kita bisa kontrak. Dia selesaikan pekerjaannya tanpa proses tender, misalnya ada keadaan darurat, nanti dikasih clause plus fee. Artinya dikasih fee berdasarkan kesepakatan. Fee yang sah menurut hukum gitu dalam kontrak. Bukan fee pinggiran gitu. Fee yang sah dalam kontrak. Namanya. Itu dia di Perpres 12 ya, 2021. Terima kunci. Itu darurat. Ya, baik. Demikian. Bagaimana Pak penanya? Apakah sudah jelas jawabannya Pak? Ada lagi? Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya atau bisa menuliskan pertanyaannya pada kolom chat. Raise hand. Izin Pak bertanya. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Ya. Saya Silakan. Cepi dari bagian hukum Garut Pak.
Kalau seandainya gini Pak, kan kalau terkait dengan kontrak itu sudah ditentukan di Perlem 12 2021. Kalau Ya. seandainya dirasakan misalnya di dalam klausula-klausula Perlem tersebut dianggap kurang, apakah dimungkinkan untuk menambah melebihi dari apa yang sudah ditentukan dalam lampiran Perlem tersebut, Pak? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Karena ini jenis kontraknya adalah klausula eksonerasi, maka bisa ditambahkan dengan catatan pertama tidak melanggar prinsip keadilan, prinsip dalam pengadaan ya, prinsip keadilan, prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, sepanjang tidak melanggar prinsip efisiensi dan prinsip efektivitas itu sendiri baik di pengelolaan keuangan daerah termasuk di pengadaan jasa, maka tidak ada larangan itu sendiri ya. Itu Bagaimana Pak bagian hukum dari PT Garut? Izin agak Pak, sedikit kurang jelas. Intinya dimungkinkan ya Pak ya menambah sangat dari dimungkinkan Perlem itu dilakukan penelaan untuk menambah di syarat-syarat umumnya dan di syarat-syarat khususnya khusus. Oh iya. dengan Baik, tidak terima kasih melanggar Pak. prinsip tadi pengadaannya. Nah, efisien, efektif, akuntabilitas, adil, ya, terbuka, bersaing, gitu, dan transparan. Karena itu prinsip atau disebut sebagai asas dalam pengadaannya. Demikian. Baik, terima kasih Pak. Ya. Kita beralih ke kolom chat, Pak. Di sini ada yang bertanya. Yang pertama dari bagian hukum Pali, apa yang menjadi syarat-syarat khusus substansi detail yang harus diatur kontrak? Nah, yang saya jelaskan tadi, kalau di syarat-syarat khususnya ya, itu yang harus dipahami pertama, masalah uang rupiah ini, karena ini akan berdampak, ya pidananya bisa, ya berdampak perdatanya gitu. Jadi itu yang saya sampaikan tadi tentang cara pembayaran, tugas penyedia, kewajiban, haknya, pengawas, PPK yang belum diatur di syarat-syarat umum. Itu bisa diatur secara detail di syarat-syarat khususnya itu sendiri. Makanya prinsipnya dia berdasarkan klausula eksonerasi. Gitu penjelasannya. Baik, Pak. Di sini ada lagi yang bertanya. Dari Pak Muhammad Alham, untuk penandatanganan kontrak ada pihak yang mengetahui, yaitu kepala dinas, karena yang menjadi PPkom adalah kepala bidang. Apakah bisa? Tidak boleh ya. Kepala dinas itu di Perpres 16 2018, Perpres 12 2001, dia bertindak sebagai PA, dia mendapat laporan saja, ya, mendapat laporan atas hasil pekerjaannya. Ya. Jangan, ini juga banyak kejadian ini, mengetahui kepala dinas tidak bisa. Karena ada dua pihak ini. Pihak pertama di dalam penyedia dan pihak kedua adalah penyedia, pihak pertama adalah PPK-KOM. Apalagi kepala dinas sudah SK-kan sebagai PPK-KOM sendiri, maka kedudukannya tidak tepat untuk mengetahui lah itu. Karena dia sudah delegasikan, entah delegasi atau mandat. Tapi saya lihat ini diatur dalam bentuk delegasi sendiri. Jadi hampir kebanyakan juga kepala dinas tanda tangan, jangan sama, tidak perlu. Karena dia sudah mendelegasikan ya, kepada PPK-KOM yang punya kompetensi sertifikasi atau kepala bidang. Demikian gitu penjelasannya. Baik, Pak. Mungkin sini ada pertanyaan dari Pak Albani. Mohon menjelaskan penyelesaian sengketa kontrak dengan arbitrase dan dewan sengketa. Memang di Undang-Undang Jasa Konstruksi ya, nomor 2 2017 terakhir dirubah. 6 2023 ada disebut Dewan Sengketa ya, Dewan Sengketa. Boleh dilakukan itu. Sepanjang kita tuangkan di tadi di syarat-syarat khusus ataupun di arbitrasi. Nah, arbitrasi ini sangat panjang. Yang kedua juga dengan berbiaya ya, berbiaya mahal gitu, berbiaya yang cukup apa namanya? Ya sudah yang cukup panjang prosesnya gitu. Kalau di LKPP sih sebenarnya
cepat ya, cepat. Gitu. Jadi kalau saran saya ya, di LKPP saja lah, ya, atau tergantung para pihak lah memilih yang mana sih. Oke. Baik. Gini, Oh, surat edaran sekda ya, jangan. Nah, itu bertentangan di anu ya, di ini surat edaran sekda itu bertentangan di Perpres. Coba saya bukakan ya, kewenangan di Perpres ya, di Perpres 16 ya. Saya bukakan itu Perpres 16 ya. Itu tugas CPI itu kan menerima laporan hasil pengadaan dari PPK. Kalau surat edaran itu ya, itu kan kalau dalam Belanda itu kan hukum Belanda disebut Beleid-Regels. Kalau dalam Jerman ya Spielgerecht, jadi hukum termin gitu. Jadi kalau saya bukakan dulu ya tugas PA ya, penganggaran. Saya ketikkan ya, prosesor PA. Saya bukakan saja. Ya, ini ya. Nah, ini dia. Tindakan ya. Ini kalau PA, ini kalau PA yang ya, ini kalau PA yang apa sebagai PPK ya. PA sebagai PPK menetapkan PPK ya. Kewenangannya termasuk juga sudah limpahkan dalam bentuk delegasi. Melimpahkan kewenangan ya sesuai undang-undang. Menetapkan tim PA, PPK ini masuk penganggaran, ini PPK melaporkan ya, tanggung jawabnya ya menyerahkan hasil ya, ini hasil. Jadi kalau dia laporkan ini masuk kepada PA ya. Sekarang di Perpres 12 2021 ini sudah ada lagi, tidak ada lagi PPHP ya atau PJ PPHP. Jadi kalau ada surat edaran itu ya mungkin kebijakan saja ya, kebijakan. Tapi saran saya sudah ada batas tanggung jawab masing-masing. Ketika sudah dilimpahkan, andai kata dia ini apa namanya semacam mandat, ya tanggung jawab kepada PA. Artinya PA bisa sebagai mengetahui. Kalau karena ini sudah delegasi, maka delegasi sendiri. Demikian. ya, baik Pak. Mungkin sini ada yang Silakan Daniel. ya. Mungkin di sini ada yang raise hand, kita bisa kasih izin dulu. Pak Sokian, silakan Pak. Kalau mau bertanya Pak, di open mic-nya. Oke. Pak Sofian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Pak Dr. Kurniawan Ilyas, Pak narasumber. Dengar Pak? Halo? Halo? Ya, terdengar Pak. Mungkin Iya, Pak ya. Kurniawan Ilyas Oke Pak, yang ingin langsung saja yang ingin saya tanyakan tadi di dalam syarat-syarat kontrak itu ada boleh kita menyerahkan pekerjaan itu berdasarkan bagian-bagian. Artinya kalau satu kontrak itu ada, tadi contohkan oleh Pak Kurniawan Ilyas tadi, ada itu pekerjaan gedung kantor sekaligus pagarnya gitu ya. Ya. Jadi boleh diserahkan itu per bagian.
lagi ya. Yang ingin saya tanyakan, Ya. apakah nantinya pekerjaan itu dia satu tempat, uh, tapi jenis pekerjaan beda, itu boleh disatukan kontraknya, Pak. Karena kita melihat tadi yang Bapak bilang tadi, itu boleh per bagian gitu kan. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan itu, apakah di suatu tempat itu ada jenis-jenis pekerjaan, ada mungkin sekitar 3 pekerjaan, kontraknya kita satukan boleh nggak, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, Baik. Ya. yang yang kedua yang ingin saya tanyakan, seandainya PPKOM itu pengguna anggaran atau kepala dinas, apakah perlu juga PPKOM itu melaporkan pekerjaan perkembangan pekerjaan ke PA-nya atau tidak? Itu yang kedua. Yang ketiga, eh, apakah perkembangan itu di syarat-syarat kontrak itu saya lihat memang ada sanksinya, ada beberapa sanksi. Tapi boleh tidak kita menambahkan sanksinya eh, yang mengikat kita, yang sesuai dengan kondisi kita, Pak. Sanksinya di luar dari aturan itu, Pak. Saya rasa itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Oh, baik. Waalaikumsalam. Pertama, kedengaran ya? Ya, Kedengaran? kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Ya, Pak. Kedengaran Dengar, ini. Pak. Kedengaran, Pak. Ya, pertama, yang benar adalah jika ada sebuah pekerjaan gedung yang di mana ya ada item, ya ada komponen, ya di mana ada item yang harus dibangun, misalnya gedung, yang harus dibangun misalnya pelataran parkir, yang harus dibangun misalnya pagar, itu sudah wajib, ya wajib sebagai satu kontrak. Mengapa demikian? Itu kita bisa lihat di SBU-nya dan KBLI. Kelas di NIB OSS ya, KBLI-nya itu pasti kalau pekerjaan gedung dan sejenis. Jadi gedung itu sudah mencakup ya pelatarannya, kalau ada di samping atau dan saluran ataupun pagar bisa dilakukan bisa. Justru kontrak bisa itu akan bilang harus dikonsolidasi. Yang kedua tentang sanksi. Nah, tentang sanksi itu sendiri, sanksi itu sudah jelas, sudah tegas diatur. Ada sanksi administrasi, ada sanksi perdata, sanksi administrasi atau daftar hitam, perdata ganti rugi atau ganti kerugian. Bahkan dicairkan jaminan-jaminannya. Nah, seperti apa yang harus ditambah lagi? Gitu, sanksinya. Ada batasan sanksi, ya di KUH Perdata sudah ada sanksi. Sanksi misalnya 1365 KUH Perdata, 1366 KUH Perdata, 1243 KUH Perdata, ya 1244 KUH Perdata. Itu sudah ada sanksi gitu. Makanya kita mengikatkan diri berdasarkan tadi ya di surat perjanjian 12 KUH Perdata, 1238 KUH Perdata, 1220 KUH Perdata itu sendiri. Itu jadi sanksi apa lagi yang dibutuhkan? Kalau daftar hitam ada sanksinya di LKPP. Diterbitkan di apa namanya di blacklist, tidak boleh lagi ikut tender. Dicairkan jaminannya, itu sudah sanksi. Sanksi dalam bentuk mitigasi resiko itu sendiri. Itu Pak Sokian. Yang kedua, kalau PA ini kan kalau gini, PA untuk di level APBD, pengguna anggaran ya, coba disimak di PP 12 2019
tentang pengelolaan tentang pedoman pengelolaan daerah. PA adalah kepala dinas itu sendiri ya atau kepala SKPD. Iya, Pak. Kalau di APBN itu PA-nya adalah menteri dan bisa didelegasikan kepada dirjennya itu sendiri sebagai PA berdasarkan penetapan oleh menteri itu sendiri. Jadi PA di level APBN itu bukan presiden, tapi PA-nya ada menteri, tapi bisa didelegasikan atau ditetapkan dirjen-dirjennya sebagai pengguna anggaran itu sendiri. Ya, jadi kalau PA-nya ini adalah kadis, ya dirinya sendiri kan tidak mungkin melaporkan diri sendiri. Saya ditetapkan saya dan koreksi itu sendiri. Begitu penjelasannya Pak. Begitu Pak Sokian. Berarti tidak perlu buat laporan ya, Pak? Tidak Tidak perlu. perlu Hah? laporan kemajuan Perlu ya? pekerjaan aja ketika Iya, ada iya. pekerjaan-pekerjaan yang sedang berjalan. Gitu Pak. Oke, Pak. Siap, Pak. Baik, terima kasih pada Pak Kurniawan dan Pak Sofian. Mungkin kita lanjut pertanyaan pada kolom chat. Mungkin sini ada yang bertanya dari bagian Pemberian kesempatan. Ini nih. Ini banyak saya temui ini. Saya Iya. pemberian kesempatan pada Daniel. Iya, Jadi betul, berapa kali sih maksimal? Pemberian kesempatan itu ketentuannya 2 kali. Ya. Dua kali saja. Ada pemberian kesempatan dengan 50 hari kerja sampai pemberian kesempatan kedua berdasarkan sisa hasil pekerjaan. Bisa lihat di YouTube saya. Ada YouTube saya. Lihat tentang pemberian kesempatan. Itu saya menghitungnya. Bahkan saya menghitung berapa sih persen yang bisa dilakukan pemberian kesempatan. Jadi dia bisa dilakukan 2 kali ya pemberian kesempatan itu sendiri. Demikian penjelasannya. Ya. Ya, baik Pak. Mungkin sini kita lanjut pertanyaan pada kolom chat lagi dari Pak Hasan. Izin Pak, terkait pemberian kompensasi ke penyedia bisa tidak berakibat adanya penambahan waktu pelaksanaan dan dokumen apa saja yang disiapkan untuk menunjang kompensasi tersebut. Baik. Pemberian peristiwa kompensasi namanya ini, peristiwa kompensasi. Kalau dia peristiwa kompensasi, pemberian kesempatan itu karena kelalaian penyedia ya, itu kuncinya. Ada hubungan atau sebabnya dari kelalaian penyedia. Kalau peristiwa kompensasi ada hubungan sebab akibat dari kelalaian pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, PPK, BKAD karena terlambat membayar. Nah, jika terjadi peristiwa kompensasi penambahan waktu, iya ditambah. Kita lakukanlah adendum dokumen kontrak. Itu adendum ya. Adendum dari kontrak dengan menambah waktu masa pelaksanaan pekerjaan. Dokumen apa yang menunjukkan? Pertama, justifikasi. Dia kehilangan waktu ini karena apa? Misalnya, contoh, ketika dalam kontrak disebutkan untuk pencairan diajukan 7 hari dan dicairkan 14 hari misalnya. Tapi dalam jangka waktu 14 hari belum cair-cair, dia kehilangan waktu untuk mengerjakan berdasarkan termin yang diajukan. Dia harus bayar tukangnya, dia harus beli peralatan, dia harus beli material, dia kehilangan waktu. Karena di dalam kontrak itu tanggung jawab dari PPK, maka dia kasih tambah saja waktunya. Ya, dengan itu. Dia harus dibuktikan. Ya, saya mendampingi pekerjaan, ada sebuah pekerjaan pagar, dia 3 peristiwa kompensasi saya berikan rekomendasi 3 kali. Karena ada begitu kita ajukan penyedia ajukan tagihan berdasarkan bobot yang sudah dihitung dari konsultan dan disetujui PPK, di BKAD di keuangan lama cairnya 1 bulan lebih. Berarti dia kehilangan waktu selama 15 hari misalnya setelah diajukan. Jadi dia bisa kita tambah waktu pelaksanaan. Ya, bisa. Demikian penjelasannya. Kalau itu apa namanya pemberian kesempatan. Ya, pemberian peristiwa kompensasi ya. Dokumen apa yang harus disiapkan? Ya tadi
ada dokumen yang mendukung seperti terlambat membayar. Satu, ada bukti permohonan kami untuk tagihan. Yang kedua, ada bukti baru di hari ke-30 ada transfer uang masuk belanja LS-nya ke rekening. Itu bukti bahwa di kontrak ini disepakati 7 hari. Kenapa sudah lebih dari 7 hari? Itu kehilangan Semua waktu. itu kepikirannya perumahan. Gitu. Jadi ada bukti kalau peristiwa kompensasi itu sendiri harus ada bukti atau justifikasi bahwa kesalahan ini ada pada pengguna anggaran, PPK atau pasal pengguna anggaran. Itu sih jelasannya. Baik, terima kasih Pak. Mungkin sini kita lanjut lagi kepada yang raise hand, Pak Fajar Abdul Rahman. Silakan Pak, di open mic-nya. Silakan Pak Ya, Fajar. izin Pak. Saya Fajar dari bagian hukum Setda Kabupaten Garut. Izin bertanya Pak, terkait pasal 4 ayat 2 dalam surat perjanjian, itu kan ada dokumen ya, ketika ada pertentangan ya, ada urutan hierarkinya. Nah, apakah dokumen yang menjadi acuan urutan hierarki tersebut harus mengacu pada format lampiran LKPP atau boleh asalkan persetujuan antara PPK dengan penyedia? Ya, terima kasih Pak. Oke, baik. Harus disampaikan bahwa kontrak baku atau klausul actionary atau kontrak pemerintah itu kontrak yang lahir atas 2, karena undang-undang dan karena perjanjian. Kita harus kembali ke undang-undangnya dulu. Kalau sudah sesuai undang-undang di perlen LKPP itu baru kita masuk di perjanjian kesepakatan kita. Bagaimana kalau diperhadapkan dengan KUH Perdata? Nah, KUH Perdata itu belum mengatur secara detail perjanjian yang tidak bernama, on nominat. Artinya apa? Ketika sudah diatur secara spesialis di PP-nya itu, di Perpres, berarti itu ya kita jadi pedomani dulu. Setelah itu kalau sudah tidak diatur atau tidak itu baru kita masuk di perjanjian atau kesepakatan itu sendiri. Jadi hierarkinya adalah pasti di surat perjanjiannya, yang kedua syarat-syarat umumnya, yang ketiga di syarat-syarat khususnya sendiri dan syarat-syarat yang lainnya. Itu Pak. Jadi pegangan kita karena ini adalah spesialis, ada begini, ada asas hukum namanya asas spesialis ya, asas ya spesialis gitu. Itu derivat dari ketika antinomi hukum ya, norma. Ada penentangan norma. Kita lihat di spesialis yang lebih mengatur secara jelas, terang ya dalam pengadaan barang jasa. Ya, tadi di Perpresnya, ketika kita bicara di KUH Perdata, ya KUH Perdata belum ada, di KUH Perdata itu belum mengakomodir tentang perjanjian tidak bernama. Pengadaan ini perjanjian tidak bernama. Ya, sudah kita kembali ke aturan di peraturan LKPP, kita kembali ke aturan Perpesnya itu sendiri. Itu Pak. Silakan Pak Fajar. Bagaimana Pak? Baik, terima kasih Pak. Ya. Baik. Terima kasih. Ya, kalau dia ngotot ke kadisnya, ya mohon petunjuk. Ya kalau dia ngotot berarti tanggung jawab pada pemberi surat itu sendiri, yaitu Pak Sekda. Udah ngotot ya. Kalau surat edaran ya. Oke, yang sebagai saran dari bagian hukum, sebagai review sudah memberi pertimbangan atau mau petunjuk. Iya. Itu tadi kertas kerjanya ya. Nanti saya bagi kertas kerjanya, pakai saja itu. Pasti orang teknis PU itu kalau dia paham terhadap aturan itu pasti dia ikut. Kecuali dia tidak paham, setengah-setengah. Itu dia. Bisa kita terbuka untuk konsultasi lah teman-teman PU ya. Teman-teman PU di Kota Kendari itu atau di kabupaten lain tiap hari konsultasi ya.
baik kontrak maupun pembayaran dan macam-macam lah. Ada masalah, gitu ya. Oke, nomor WA saya ada di grup ini. Saya ada di grup. Nih saya kasihkan ya. Nah, ini nomor WA saya. 80 0821. Tuh saya kasih nomor WA ya. 0821 879. Jadi saya share ya. Ini nomor WA saya nih. Iki, Jadi Kurniawan Ilyas juga nomor WA. kalau konsultasi sih, kalau ada masalah ya silakan lah. Masalah saya sering keterangan ahli ya di pengadilan tipikor itu ada. Kadang juga teman-teman dari APIP, dari apa salah-salah hitung, salah-salah pengertian, hakim tipikor, salah-salah. Jadi ini nomor WA saya, bisa dicatat. Saya juga sudah share di grup ya. Delapan puluhan. Kan awake dhewe matek kabeh wong piro iku mangko. Ada pertanyaan ini. Mohon dasar hukum bagian hukum review. Oh, gini, ada dasarnya nih. Review bagian hukum, dasar hukum bagian hukum. Oh ya, lihat di peraturan kepala daerahnya. Ya, perkadanya ada tusinya bagian hukum itu. Tusi bagian hukum ya melakukan penelaah pertimbangan terhadap peraturan perundangan, penugasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan, ya. Itu. Bukannya review kontrak dilakukan. UKPBJ itu tentang lingga ya, Teddy ya. UKPBJ itu kan yang mereview dari dokumen persiapannya PPK ya. Ya, pertama dasar hukumnya tadi ya, kita di perkada ya, di SOTK-nya, di perkadanya kita, tugasnya bagian hukum apa sih? Kan ada 3 nih. Di bantuan hukum, perundang-undangan, dan dokumentasi informasi ya. Ya, jadi dan tugas-tugas lain diberikan oleh pimpinan. Kan itu dasarnya. Ya. Jadi hukum ini luas gitu. Jadi teman-teman, saya kalau kami ya di bagian hukum kota Pemkot Kendari, bahkan kami meneliti pembayaran uang. Kalau harus tanda tangan pimpinan wali kota, misalnya gini, di Perpres 33 2020, di Perpres 53 2023 itu kan harus ada SK wali kota untuk pembayaran penetapan hibah, kegiatan hibah. Kami teliti, kami minta DPA-nya, kami minta proses perencanaannya mulai dari RKPD sampai KUA, RKA dan lain-lain. Kalau tidak ada itu tidak bisa. Apalagi kalau kode rekeningnya sudah beda, kami suruh kembalikan sampai cocok gitu kode rekeningnya. Jadi tujuan bagian hukum sebenarnya khusus di bagian kota ya, kami di Pemkot ini saya tambah gitu. Artinya tidak hanya melihat konsideran. Kan mungkin dulu saya kan dulu coba bantuan hukum di kabupaten lain. Kita harus ubah gitu. Tidak ada melihat konsideran atau sistematika. Kita lihat substansi apa isinya gitu. Dari produk hukum kepala daerah dan perkada termasuk juga surat keputusan. Saya contoh hibah. Contoh baru-baru kemarin kami di Pemkot disodorkan draft SK belanja yang diserahkan kepada masyarakat. Saya bertanya kepada kabitnya, ini kok ada belanja bangunan ini, ada lantai jemur untuk lumbung. Ini kan fisik pekerjaan. Kenapa belanja diserahkan kepada masyarakat? Sebab di Permendagri itu 77 tahun 2020, kalau belanja yang diserahkan kepada masyarakat, itu kan nilai manfaatnya di bawah 12 bulan. Salah di DPA-mu. Saya koreksi sampai di situ. Saya tidak lagi tentang konsideran menimbang, enggak. Kalau kami di Pemkot Kendari tidak begitu lagi. Itu sudah lazim itu. Sudah umum. Tapi yang kami di Pemkot Kendari termasuk itu kami teliti. Sudah sesuai tidak prosedur
perencanaanmu. Mana buktinya? Gitu. Kalau dia tidak bisa buktikan, dia harus ulang kembali. Jadi kami di Pemkot Kendari itu begitu. Rekening kita SBU termasuk SSA kami kasih bolak-balik kepada BKAD keuangan. Cara menghitung SBU salah. Cara menghitung SSA salah. Kembali dulu sebelum benar gitu. Karena itu ditetapkan oleh kepala daerah, resikonya kepada kepala daerah. Bukan peraturan perundangan saja kami lihat, oh cocok ya, sudah terbaru tidak. Lembaran negara, lembaran daerah, berita daerah enggak terlalu sederhana sekali. Di bagian hukum itu harus kami di kota, harus kami bina teman-teman OPD, termasuk BKAD, inspektorat, bagian apa segala. Karena hukum ya apa? Dia tertinggi kan? Kan undang dasar yang masuk. Ya. Bahwa kita negara-negara restat, bukan mastat tuh. Kan begitu. Itu jadi kalau di kenapa bagian hukum ya ada di perkadaannya ya Pak Teddy. Ada di perkadaannya. Tentang tusinya. Ini tentang Ibu Siti BPJ. Apa harus dijelaskan secara rinci? Iya. Kalau tidak menjadi temuan. Harus ada kontrak, ada peristiwa konsultasi yang juga harus dituangkan secara rinci di salah satu kontrak. Jadi itu harus ada gitu, dirinci ya, supaya itu jadi pegangan bagi kita sebagai PPK, bagi kita sebagai pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan. Saya contoh, saya pernah mendampingi teman-teman Dinas Pekerjaan Perikanan, Dinas Perikanan. BPK bilang ini temuan 200 juta, saya bilang tidak. Di dalam kontrak dia sebutkan spesifikasi bobot mati. Maka cara mengukurnya dia bobot mati. Bukan menghitung lagi ini kayunya, ini kapal ini, kenapa tebalnya ini, kenapa dia kurang dari 5 cm, lebih dari 5 cm, tidak. Catnya berganti, tidak. Karena bobot mati spesifikasi teknisnya, maka cara mengukurin dia ditimbang. Akhirnya kami bisa pakai dengan BPK. Saya kasih tahu BPK, jangan macam-macam. Karena kita berpegang pada kontrak dan ketentuan dalam Perpres bahwa spesifikasi bobot mati maka diukurnya dengan cara menimbang itu kapal ditimbang, akhirnya tidak ada temuan meskipun ada penggantian ada ketebalan itu berkurang, ketebalan dindingnya itu berkurang, tidak, yang penting tercapai outputnya, apalagi dia lansam, tidak ada temuan, akhirnya tidak ada temuan karena kita memahami kita kembali ke kontraknya. Jadi kami di Kota Kendari, kami sering berdebat sama BPK. Kalau tidak ada aturannya, BPK harus tunduk sama hukum. Jangan orang hukum tunduk sama BPK. Jangan. Begitu. Orang BPK atau siapa saja harus tunduk sama hukum. Begitu penjelasannya. Jadi itu ya. Baik, di sini ada lagi yang lanjutan dari Pak Teddy tadi. Oh iya. Oke. Saya dulu di inspektorat 2 tahun. Saya dulu pemeriksa. Dan paling kejam kalau sudah mereview atau memeriksa pasti ada temuan. Saya ada prinsip saya di Irban 2 dulu, pantang pulang sebelum temuan. Kalau di pemadam pantang pulang sebelum padam, saya pantang pulang sebelum temuan dan pasti ada temuan yang harus dikembalikan oleh kontraktor. Jadi tersisa mereka. Jadi apakah bukan kalau inspektorat itu reviewnya inspektorat dia berkaitan dengan teknis pengawasan, audit ketaatan, ya, atau audit kepatuhan, atau audit kinerja 3E, efisien, ekonomis, efektif. Kita tidak, aturannya. Dan apa yang saya sajikan tadi, ada pasalnya, Pak Ibu Dian. Ada pasalnya. Jadi sebenarnya tergantung
kita membaca ini, kalau kita atau pengadaan badan semua sudah diatur, tidak diatur di muka bumi ini. Gitu. Hanya memang kemampuan membaca kita harus banyak ya. Ya. Gitu. Oke, Pak. Review kami kegiatan baru, adakah format? Nanti yang penting sudah sudah membayar registrasi akan dikasihkan format apa namanya? Format itunya bakunya. Izin kontrareview tahap pelaksanaan running seperti apa saja yang perlu. Yang direview itu ya, yang dokumen yang saya sebutkan tadi. Itu. Jadi sudah ada 4 pekerjaan konstruksi yang nilai pekerjaannya di atas 10 miliar, saya review. Tidak bersinggungan dengan inspektorat. Karena kami sajikan berdasarkan gini. Coba. Saya sajikan berdasarkan mana ini? Ini ada pasalnya, ini ada pasalnya. Jadi tidak instansi lain kita ada dasar hukumnya. Ini bisa dilihat kok. Ini ada dasar hukumnya. Ini peraturan ini dibuat oleh negara ini. Nah, memang saya lebih dulu saya tahu ini. Ada pasalnya. Ini tentang pembayaran bahan material on-site. Ada pasalnya. Dasar hukumnya. Kasih baca saja PPK ini langsung tidak perlu lagi dia debat kita. Begitu. Tapi kalau kami di bagian hukum kota, SBU kami review, SBU, SSA. Kalau tidak sesuai cara hitung, salah. Kan kalau menghitung SBU atau SSA ada 3. Pertama pakai inflasi, yang kedua indeks harga konsumen, yang ketiga adalah future follow, nilai uang masa depan. Itu kami sudah atur di peraturan kepala wali kota. Ini loh, kepala BKAD, Anda menghitung nilai standar satuan harga berdasarkan 3 instrumen ini. Selain harga apa namanya? Harga toko misalnya, harus juga menghitung untuk tahun depan kebutuhan anggaran menggunakan 3 instrumen, inflasi, indeks harga konsumen dengan future follow namanya, future follow, nilai uang masa depan. Gitu. Kalau ini dari Pak Budi. Kalau dari formatnya, syarat khusus, Oh ya. Pak Kurniawan? Ya. Kalau untuk Pak Budi ya. Ya, lanjut Pak. Halo. Masih putus-putus Pak. Kenapa Pak? Kalau penyesuaian harga ini di tahun jamak ya? Ya. Ini pertanyaan Pak siapa ini, Budi Sugianto. Uang muka ada? Itu di syarat 100 itu membahas uang muka ya. Dan jaminan. Kalau sertifikat garansi ini di pengadaan barang ini. Dokumen pemilihan, sertifikat dokumen pemilihan. Adakah sertifikat dokumen pemilihan tadi saya bahas? Oh, nggak ada ya. Ini ya. Review ini yang di Perlem ini yang saya bahas.
Ini ya. Jadi kalau untuk review, ini ya Pak, ini dilihat ya. Apa ini dia mau muncul? Ya ini ya. Ini di Permen LKPP nih, rancangan kontrak. Naskah perjanjian saja batasannya ini. Nah, uang muka ini, ya uang muka ada di syarat-syarat khusus dicantumkan. Pengadaan itu di syarat-syarat khusus, penyelesaian harga, nah ini. Penyelesaian harga. Penyelesaian harga itu untuk pekerjaan tahun jamak ya. Nah, kalau pekerjaan tahun jamak itu menurut ketentuan itu kan paling lama 3 tahun, ya 3 tahun. Yang kedua adalah tidak boleh melebihi masa jabatan kepala daerah ya. Tidak boleh melebihi. Ini penyelesaian harga ya. Kenapa ini? Ini penyelesaian harga. Ini penyelesaian harga ya. Ini kerjaan yang sudah terpasang ya. Paling lambat ini sudah ditahu lah orang PO. Ini penyelesaian harga. Ini disebut. Ini di syarat khusus ini. Ada di syarat khusus. Ini penyelesaian harga. Ya, kelihatan? Ini. Nah, ini kalau untuk penyelesaian harga ada di YouTube saya ya hitungannya. Tapi untuk pekerjaan yang tahun jamak. Ya, di tahun jamak. Kedengaran pada ini ya. Yang kedua, mulai berlaku di bulan ke-13. Ya. Nah, gitu. Oh ya. Telah dilakukan audit gitu. Ini serahkan saja kepada ahlinya yang menghitung. Tapi ada di YouTube saya tentang penyelesaian harga. Cara menghitungnya. Ini di tahun jamak ya. Saya kasih catatan bahwa ini di tahun jamak. Gitu ya. Nah, sejauh mana tanggung jawab bagian hukum? Nah, tanggung jawaban hukum ini, makanya kita harus batasi, lindungi diri kita sendiri gitu. Itu namanya batas dan tanggung jawab. Makanya kertas kerja ini ya kertas kerjaannya. Nah, ini ruang lingkupnya. Review kontrak belanja ini memberikan keyakinan yang terbatas. Karena review. Bukan audit, bukan wilayah kita. Tanggung jawab review kontrak oleh Biro Hukum terbatas pada sifat pilihan hukum. Apakah need debindit? Debindit ini kalau bahasa Belandanya. Tidak mengikat. Silakan kalau PPK mau jalan sendiri, yang mau ikuti juga ada pasalnya. Tidak mengikat bagi PPK. Sedangkan untuk keputusan dan tindak lanjut merupakan tusinya PPK. Jadi jangan kita paksa-paksa PPK. Ya, gitu. Mungkin saya coba dulu hubungi Pak Kurniawan. Kayaknya jaringan di hotel lagi bermasalah. Mungkin saya menginfokan juga kepada Bapak Ibu untuk materi dan sertifikatnya sudah bisa di-download di sistem kami. Saya sudah mengirimkan tata caranya di grup. Silakan di-download
untuk sertifikat. Oke, kelihatan ya? Ya, kelihatan Pak. Ini jaringan di sini. Kita lagi di hotel. Ya. Oke, sudah ya. Tidak ada lagi pertanyaan? Ada? Teman? Yang terakhir ini Pak, sejauh mana tanggung jawab bagian hukum apabila terjadi persoalan hukum? Nanti saya kasih kertas kerjanya ya. Ada di bagian di. Ya, halo Pak. Ya, tanggung jawabnya kan terbatas. Jadi tidak ikut-ikutan urusan PPK gitu. Makanya kita tuangkan dalam ya tanggung jawabnya PPK ya. Konsultan Indonesia ya. Ketik aja CV Konsultan Indonesia. Ya, Pak. Konsultan Indonesia. Ada situ. YouTube-nya itu. YouTube-nya. Nah. Itu ya Pak Daniel ya. Iya, Formatnya Pak. sudah ada dalam bentuk ada. Jadi ada tadi pertimbangan yang ini ya. Kalau mau paket silakan. Ini mana ini warnanya ya? Ini formatnya. Kalau yang ini bisa dipakai lah ini. Ini kalau yang ini kalau ini cuma memberikan penjelasan ya. Saya bisa hapus saja. Saya hapus saja. Ini sih kapan sih harus menggunakan pembayaran MC, termin dan sekaligus. Ya, saya kasih penjelasan sedikit sebelum ditutup. Pembayaran MC ini, saya kasih contoh. Misalnya pekerjaannya 10 bulan. Kalau dalam 10 bulan, setiap bulannya sudah disepakati, ya disepakati bobotnya 20% misalnya, atau 15%, tapi tidak tercapai, dibayar saja. Gitu, setiap bulannya. Tapi kalau termin, harus tercapai bobotnya, baru dibayar terminnya. Gitu ya. Itu penjelasannya. Mungkin kalau ada pertanyaan, Bagaimana Pak? nanti kita buat lagi pelatihan bulan depan legal drafting ya, tata cara menyusun perkada bantuan hukum bagi ASN terkena pidana. ASN berhadapan pidana. Nanti ada legal draftingnya, bantuan hukum menyusun perkada bantuan hukum ASN berhadapan dengan pidana. Kan ada ASN berhadapan pidana ya. Yang mana sih tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi? Ya, nanti kita akan pisahkan tanggung gugat jabatan dan tanggung gugat pribadi. Demikian mungkin. Ya, baik Pak. Mungkin sudah tidak ada lagi yang bertanya. Ya, baik. Untuk pelatihan berikutnya akan kami infokan ke grup. Untuk materi, sertifikat, dan rekaman Zoom-nya ini bisa langsung di-download di halaman resmi kami, konsultanindonesia.id. Kami juga sudah membagikan tata caranya di grup WhatsApp. Mungkin Pak, close statement-nya ada lagi yang mau disampaikan? Ya, kalau statement-nya begini. Kalau ada teman-teman mau konsultasi bagaimana sih tata cara menyusun ataupun juga ya menyusun lah, taruhlah ke 6 gini. Pekerjaan di tempat saya pasti berbeda pekerjaan di tempatnya bapak-bapak ibu semua. Itu bisa kita lewat Zoom lah, lewat Zoom cara melakukan review gitu atas gitu, atau mengundang saya bisa. Undang saja saya dari Kendari gitu, kita datang di misalnya di mana sih tadi di Malang, di mana ada apa-apa kan, dari ke Maluku Utara kah atau kemana ya sudah saya datang. Saya kan biasanya dari teman-teman kejaksaan
Kalau mengundang saya ahli dari kejaksaan mana terserah juga, dan teman-teman dari terdakwa bisa kalau kasus tipikor ya. Kalau untuk mendampingi ini rata-rata teman-teman PU sih, PU, UKPBJ, bagian hukum belum pernah karena baru ini kali ini ada apa namanya indikator MCP gitu, sehingga kalau perlu mengundang saya ya kita berangkat lah, tapi harus bermohon sama Pak Wali karena saya ada jabatan gitu. Tidak apa-apa, saya diizinkan kalau Pak Sekda, Pak Wali, nggak ada hambatan. Kita bahas sama-sama bagaimana sih review kontrak versi bagian hukum. Kalau memang belum cukup di Zoom ini, bisa kita datang sana atau kita buat room tersendiri gitu. Tidak masalah. Kami kasih panduan kepada teman-teman PU lah. Khususnya teman-teman PU atau teman-teman PBJ lainnya bisa kami pandu sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi bukan berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan perasaan atau berdasarkan apa. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia Raya ini. Gitu. Demikian. Baik. Saya ucapkan Ibu Nina. Ibu Nina. Ibu Nina. Astaga. Ini berbeda kamar saya dengan Ibu Nina ini. Beda lantai. Siap, Pak Kabak. Saya kerja dulu tugasnya, lanjutkan. Oke, Bu Nina. Oke. Oke, baik. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Dr. Kurniawan Ilyas untuk pemaparannya pada siang hari ini, sudah masuk sore hari, atas review kontrak pengadaan yang telah dipaparkan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada peserta yang sudah bergabung pada siang hari ini, sudah menjelang sore. Terima kasih atas antusias Bapak Ibu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sekali lagi untuk informasi materi berikutnya akan di-share ke grup, dan juga untuk sertifikat materi dan rekamannya ada di grup WhatsApp. Baik, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.